Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kemarin kita diminta Yesus untuk mengundang orang-orang yang cacat, yang miskin, yang tidak mampu membalas apabila kita mengadakan sebuah perjamuan ataupun undangan. Bagaimana dengan Allah sendiri ketika Dia mengadakan undangan, ketika Dia mengadakan perjamuan? Maka Yesus melanjutkan perumpamaan kemarin dengan perumpamaan yang kita dengar hari ini, yaitu kelanjutan dari Injil kemarin, dari Injil Lukas. Dan hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Bagaimana Yesus menggambarkan Allah yang mengundang, bukan manusia mengundang manusia lain. Allah mengadakan sebuah perjamuan yang digambarkan sebagai seorang raja ataupun petinggi ataupun tuan besar yang mengadakan perjamuan sangat besar. Ia mengharapkan yang diundang itu datang, tetapi ternyata yang diundang banyak yang tidak datang karena berbagai macam alasan, keperluan mengurus keluarga, mengurus bisnisnya, macam-macam. Apa yang dilakukan oleh tuan itu? Ia kemudian memperlakukan seperti anjuran Yesus, mengundang orang-orang yang miskin, pengemis di pinggir jalan, yang cacat, yang gak punya uang, semuanya diundang kembali. Tetapi ternyata itu menimbulkan kepada kita sebuah situasi yang real. Sebetulnya undangan Allah itu tidak gampang untuk diterima oleh manusia. Keselamatan itu tidak gampang untuk diterima manusia. Kasih Allah itu tidak gampang untuk diterima manusia. Maka ketika Tuhan masuk ke dalam perjamuan itu, dilihatnya ada tempat yang banyak kosongnya. Maka kemudian Dia memaksa orang-orang itu untuk masuk kembali, yang ditemui di pinggir jalan, yang miskin dan sebagainya. Apa maksudnya dengan memaksa itu? Kita ingat perumpamaan yang pertama, itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal keselamatan, pemberian hidup kekal, pemberian kebangkitan. Maka tak ada cara lain, orang memang harus dipaksa untuk memahami cinta Allah. Memang orang harus dipaksa untuk memahami Allah yang mau mencintai manusia. Tetapi keunikan dari apa yang terjadi di sini, nampak bahwa keunikan pemaksaan itu tidak seperti yang digambarkan, yaitu dengan kekerasan, tetapi tetap dengan sebuah undangan. Maka ketika Allah Bapa mengutus putranya, disitulah letak misteri dari perumpamaan ini. Gambaran manusia yang taat, gambaran manusia yang mengerti sabda Tuhan, gambaran manusia yang mengerti artinya pesta perjamuan terakhir nanti, gambaran manusia yang mengerti pesta perjamuan surgawi, diungkapkan dalam ketaatan Sang Putra kepada Bapa. Disitulah kita baru bisa memahami lebih jelas apa artinya seorang yang berkuasa itu memaksa orang-orang lain masuk dalam perjamuan.
Itu berarti Allah mau menunjukkan cintanya yang begitu besar. Cintanya yang sangat mendalam terhadap hidup manusia. Sampai-sampai dalam tanda petik dia memaksa. Karena apa? Pemberian itu sangat berarti. Allah tidak menghendaki seorang manusia pun hilang. Maka kata memaksa bukanlah dalam pengertian kekerasan, tetapi cinta yang begitu besar sampai mengorbankan putranya untuk kita. Mari kita menanggapi ungkapan cinta kasih Allah yang begitu kuat, besar terhadap hidup manusia. Shalom.